Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas beberapa faedah atau beberapa pelajaran yang kita ambil dari hadis yang kemarin kita bahas, yaitu hadis yang kepinten ke-29. Hadis 29 yang cukup panjang, yang berisi tentang apa? Pintu-pintu kebaikan, ya, yang berisi tentang pintu-pintu kebaikan. Kemarin kita sudah membahasnya secara ringkas. Adapun kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa faedahnya. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang faedah-faedah hadis, kita akan dengarkan terlebih dahulu hadis tersebut. Monggo Ustaz, monggo.
min jawfil Tayyib, jazakumullahu khairan. Hadis yang ke-29 ini kemarin kita bahas, yaitu berisi tentang pintu-pintu kebaikan. Di mana dalam hadis ini ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama sinten? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah amalan yang bisa memasukkan dirinya ke dalam surga dan menjauhkannya dari siksa api neraka. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwasanya amalan yang bisa membuat seseorang itu masuk surga dan terhindar dari siksa api neraka adalah amalan yang ada di rukun apa? Rukun Islam, yaitu syahadat, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menunaikan salat, kemudian napa malih? Berpuasa atau membayar zakat terlebih dahulu, berpuasa dan juga haji jika mampu. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 penawaran, ya. 3 penawaran. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan yang bisa memasukkan surga dan menghindarkan seseorang dari siksa api neraka, kemudian beliau memberikan 3 tawaran, yaitu berupa penawaran pertama tentang nopo Pak Bu? Tentang pintu-pintu kebaikan. Bahwasanya puasa adalah perisai, tameng. Kemudian sedekah adalah amalan yang bisa menggugurkan dosa, seperti air yang memadamkan api. Kemudian yang ketiga, amalan berupa sholat malam. Ini tawaran yang pertama. Apakah kamu mau pintu-pintu kebaikan yang lain? Mu'adz menjawab, iya mau wahai Rasul. Kemudian beliau menyebutkan 3 amalan tadi. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kebaikan, yaitu tentang bahwasanya Islam adalah pondasi dari segala hal, ya. Kemudian tiangnya adalah apa? Salat. Lalu yang berikutnya, puncaknya Islam niku napa? Jihad. Lalu tawaran yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tawaran kepada Mu'adz bin Jabal berupa bagaimana cara supaya kita bisa menjaga itu semua. Menjaga Islam, menjaga ibadah-ibadah, menjaga ketaatan dan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan selama ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan apa? Menjaga lisan, ya. Karena lisan adalah kunci utama seseorang supaya dirinya itu bisa menjaga kebaikan-kebaikan yang telah dia kumpulkan.
Ketika seseorang tidak bisa menjaga lisannya, sangat dikhawatirkan amalan-amalan yang telah dia kumpulkan akan hancur lebur. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang telah kita bahas kemarin. Adapun hari ini kita akan mengupas pelajaran-pelajaran faedah yang ada di dalam hadis ke-29 ini. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah cerdasnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bertanya. Faedah yang pertama apa? Cerdasnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bertanya. Hadis ini menunjukkan kepada kita, Pak Bu, bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu sangat cerdas sekali. Cerdas dalam hal apa? Dalam segala hal, di antaranya adalah cerdas ketika mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana buktinya, Ustaz? Kalau para sahabat itu bertanya dan menunjukkan itu adalah kecerdasan mereka. Buktinya adalah seringkali kita dengar ketika para sahabat tanya, itu pertanyaannya biasanya seringnya mencakup dua hal, yaitu tentang sesuatu yang bermanfaat, dan yang kedua berkaitan dengan akhirat. Seringnya seperti itu. Dan sudah banyak hadis-hadis yang kita bahas bagaimana kondisi para sahabat ketika tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ditanyakan itu hal-hal yang nopo bermanfaat. Contohnya nopo? Selain hadis ini tentang wasiat, ya Rasulullah, ausini, berikan aku wasiat. Wahai Rasulullah, tolong ajarkan aku satu kalimat yang aku nggak akan tanya lagi kepada selain engkau. Itu kan hal-hal yang bermanfaat, Pak Bu. Dan itu kaitannya dengan apa? Akhirat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka sangat cerdas. Di antaranya adalah dalam masalah bertanya. Mereka bertanya pada sesuatu yang bermanfaat, mereka bertanya pada sesuatu yang berkaitan dengan akhirat. Kenapa kok mereka bertanya dengan sesuatu yang berkaitan akhirat? Karena akhirat itu sifatnya abadi. Dan karena apa saja yang ada di akhirat, terutama di surga, itu kenikmatannya jauh lebih tinggi daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Makanya mereka sangat mereka sangat memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, terutama dalam hal-hal yang baik. Ya. Maka hal yang seperti ini sudah seharusnya kita tiru, Pak Bu. Kalau bertanya, sebisa mungkin pertanyaan yang bermanfaat. Ya. Jangan sampai kita bertanya dengan tujuan untuk memercikkan apa? Api permusuhan misalnya, ya. Aslinya wis ngerti ini hukumnya apa, tapi sengaja ditanyakan supaya supaya rame audiennya misalnya. Enggak boleh kayak gitu, ya. Tidak boleh kita sengaja bertanya untuk merusak suasana, merusak kedamaian. Ya, adapun ada permasalahan-permasalahan inti, maka tanya langsung dengan apa? Tatap muka dengan yang bersangkutan. Ya. Bertanyalah sesuatu yang bermanfaat. Ini faedah pertama, dan insya Allah kita akan membahas sekitar
6 atau 7 faedah dari hadis ini. Kemudian faedah yang kedua, ya, yang bisa kita ambil dari hadis ke-29 ini adalah tidak ada perkara yang berat jika Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Yang kedua apa Pak Bu? Tidak ada perkara yang berat apabila Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal dunia maupun akhirat, Pak Bu. Faedah ini kita ambil dari apa? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Sesungguhnya suatu perkara itu akan menjadi mudah jika Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan seorang hamba. Ya. Seberat apapun masalah yang kita jumpai, Pak Bu, seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, percayalah, jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Jadi kuncinya di apa? Di takwa. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kunci yang pertama. Dan yang kedua adalah doa. Orang bertakwa kemudian berdoa, dan yang ketiga berusaha dengan hal-hal yang dibolehkan dalam syariat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya, Allah akan berikan jalan keluarnya, dan Allah akan berikan rizki secukupnya bagi dia dari arah yang tidak dia ketahui. Dalilnya dalam Al-Quran surat At-Tolaq. Ya, dalil ini sering sekali kita dengar. Dalam Al-Quran surat At-Tolaq, di awal-awal surat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pertama di ayat kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka sungguh Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan keluar bagi dia. Allah akan berikan apa? Jalan keluar bagi dia. Berarti dimudahkan dia. Yang selama ini jalannya kayaknya angel banget gitu ya, sulit untuk dilalui, sulit untuk diselesaikan masalahnya, kemudian kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka Allah akan berikan jalan itu. Ya. Ini yang pertama kata Allah. Kemudian di ayat berikutnya Allah ulang lagi, Pak Bu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan jadikan urusannya menjadi urusan yang yusra. Yusra niku napa? Mudah, gampang. Jadi yang menurut kita susah akan menjadi mudah ketika Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Maka jangan lupa kita libatkan Allah dalam segala urusan kita, Pak Bu. Bahkan pada sesuatu yang sangat remeh menurut kita. Apa contohnya? Sesuatu yang menurut kita itu remeh gitu.
Dan seringkali kita lalai dari minta pertolongan kepada Allah. Contohnya apa? Sandalnya pedot, iya bener ya. Panjenengan misalnya lagi jalan, kemudian apa? Kepaduk ya, naudzubillah, sandalnya pedot. Biasanya apa? Yang pertama kali kita katakan, yang pertama kali kita lakukan, jan nembe tuku ya, pedot jerene bermerek ya. Langsung ngamuk-ngamuk gitu ya, nggerutu ya. Tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menggerutu terus ngoletin apa? Paku ya, ngganjel ya. Nggak minta kepada Allah, ya Allah tolong mudahkan saya untuk dapat sandal yang lebih baik lagi, atau mudahkan saya untuk bisa memperbaiki sandal ini. Langsung dengan akalnya dia nyari paku, orang ketemu ya, akhirnya nyari apa? Kawat ya, coba dicubles-cubleskan biar apa? Nyatu lagi ya. Itu masalah yang remeh, kita anggap remeh, kemudian kita merasa mampu sehingga melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh, Pak. Sebisa mungkin dalam urusan yang remeh, sedang, bahkan sampai yang berat, kita libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena dengan melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan bagi kita. Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan berikan, atau Allah akan jadikan urusan yang menurut dia sulit menjadi mudah ya. Kemudian masih dalam surat itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki kepada orang yang bertakwa itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Arah yang tidak disangka-sangka sih pripun maksudnya Pak Bu? Ya, beriwe? Orang kepikiran ya. Duh, ngerti-ngerti ana sing transfer ya. Salah kirim apa? Panjenengan lagi mumet-mumetnya bagaimana bayar SPP anak, bagaimana bayar utang orang lain yang sudah nagih-nagih ke kita, bagaimana caranya kita bisa memutar modal, bagaimana caranya kita bayar kontrakan misalnya, bagaimana caranya kita mau makan hari ini, lagi pusing-pusingnya, tiba-tiba HP-nya bunyi klunting. Nah, dilihat ternyata apa? Transferan, ya alhamdulillah ya. Min haitsu la yahtasib ya. Dia nggak tahu, tiba-tiba ada saja jalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah ada seseorang, Pak. Ini kisah nyata, Masya Allah. Jadi dia itu di tanggal tua dia pegang uang pas-pasan. Pegang uang berapa? Pas-pasan. Sekitar 600 ribuan atau 700 ya, 600 ribuan. Pas lagi tanggal tua, pegang 600 ribu pas-pasan apa keh? Tergantung ya. 600 ribuan, tiba-tiba ada yang japri, tulung banget, nyong lagi butuh. Oh, nyong lagi butuh gitu ya. Dijabri sama orang, sama temennya, teman dekatnya. Saya mau pinjam, lagi butuh banget ini, benar-benar butuh. Sebenarnya saya juga malu kalau mau pinjam ke kamu gitu. Orang ini cerita seperti itu. Pira 500. Aduh, nyeben-ben 600. Dompetnya ben 600 saya tok disilih pinten? 500. Akhirnya karena kasihan juga ke temannya, si dia ini yang punya uang 600.000 pun akhirnya istilah apa-apa 500 ya. Bantuin jenengan, insya Allah tak balik tanggal 10 bulan awal ya. Jadi bulan depan tanggal 10
balekna. Ya, dia saling percaya karena sama-sama teman ngaji gitu. Akhirnya benar, temannya ini yang punya uang 600 ribuan diberikan kepada rekannya yang butuh. Ya. Akhirnya pegang berapa? 1.000 lebih titik. Ya, 1.000 lebih titik, sekitar semingguan ya, mepet banget itu. Mepet orang Mas Taat. Mepet banget. Bensin BCG Selarang ya. Akhirnya subhanallah Pak Bu, panjenengan percaya apa tidak, tiba-tiba ada yang transfer sebesar 5 juta. Jangan percaya. Nyilih wong 500, tiba-tiba ada yang transfer 5 juta. Duit sekang di Ustaz. Ternyata itu adalah uang zakatnya orang kaya yang pengen dia bayar zakat mal. Jadi dibagi-bagi. Di antara yang dapat si fulan itu. Nyangka orang bakal oli 5 juta. Harap jajal, jangan coba-coba. Dia ngasihnya ikhlas, ya. Akhirnya dibalas sama Allah sekitar berapa hari kemudian. Ya, jenengan aja menjajal apa ya, kayaknya nang dompet anak 1 juta kita kena kabeh ya. Siapa ngerti oli 1 miliar gitu. Jebule ora oli ngasih badak, ya lemes deweknya. Ini kisah nyata Pak Bu. Benar-benar Allah itu akan menggantinya. Ya, berapa kali lipatnya itu berarti? Ya, memberikan pinjaman 500, berapa hari kemudian dapat 5 juta, dan 500 itu nggak hilang, nanti akan balik dan disarutang sama temannya ini. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi bertakwa dan doa. Ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan. Dan jangan lupa berdoa. Dan doanya itu temenanan Pak Bu. Jangan doa apa? Lombo-lomboan. Napa wonten doa lombo-lomboan? Yang Nabi SAW sampaikan itu doa lalai itu ada. Doa lalai itu gimana? Kita berdoa, mulutnya mengucapkan sesuatu, pikirannya nggak fokus. Nate panjenengan, napa sering? Ya Allah, tolong berikan ini, ya Allah berikan ini. Pikirannya bumaring ngendi tapi. Lisannya kita meminta sesuatu, tapi yang di pikiran kita tidak fokus dengan apa yang kita pinta. Ya, itu adalah doa yang lalai. Dan termasuk doa yang lalai adalah dia terburu-buru. Terburu-buru bagaimana? Dia sudah minta seminggu 2 minggu lah, deneng ora dikabul-kabulna, wis lah rasa donga. Itu adalah doa yang lalai. Jenis kedua yaitu apa? Buru-buru. Nggak boleh kita seperti itu. Nabi SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian, berdoalah panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah akan mengabulkan. Jadi kita diperintahkan apa? Berdoa kepada Allah dalam kondisi apa? Yakin. Ya Allah, semoga besok saya lebaran Idul Adha bisa nyembelih kambing, sapi. Dan panjenengan ketika minta seperti itu yakin bisa, insya Allah, optimis dikabulkan Allah. Jadi muqinuna bil ijabah, harus yakin bahwasanya doa kita akan dikabulkan, optimis. Kemudian kata Nabi SAW apa? Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai, yang tidak sungguh-sungguh. Jadi doanya cuma formalitas, ya. Nuwun sewu. Terkadang ada sebagian dari kita berdoa Masya Allah pakai lafaz Arab, tapi orang ngerti apa yang disampaikan, apa yang diucapkan. Ini termasuk doa dari doa yang lalai, ya.
Sebisa mungkin kita ya minimal tahu maknanya gitu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Artinya apa? Minimal kita tahu itu adalah minta supaya kita dimudahkan mengenal kebenaran. Arinal haqqa haqqa, ya Allah berilah kami kemudahan untuk mengenal yang hak. Warzuqna ittiba'ah, dan berikanlah kami rizki berupa kemudahan untuk mengikuti kebenaran. Harus tahu ya, jangan hanya sekedar mengucapkan. Nah, ini salah satu sebab supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan kita, yaitu dengan takwa dan doa. Dengan demikian maka tidak ada sesuatu yang sulit ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan. Kemudian faedah yang ketiga adalah yang bisa kita ambil dari hadis ini, pentingnya menjaga rukun Islam. Yang ketiga apa? Pentingnya menjaga rukun Islam. Rukun Islam niku Pak Bu, kalau boleh kita gambarkan, itu seperti kunci ya, seperti apa? Kunci yang ada gigi-giginya. Kunci yang untuk membuka sebuah pintu. Dan kunci itu ada namanya itu gigi kan ya, gigi kunci. Kalau misalnya sebuah kunci kok nggak ada giginya, polosan, saged mboten nggih buka pintu? Saged mboten? Mboten saged ya. Napa wonten kunci sing mboten enten gigine saged nggih buka pintu? Ada apa enggak? Walah langka kuncine kadang ya lewat buka dewek. Semodern gue apa digeser misalnya. Nah, pada umumnya kunci itu bergigi. Nah, ketika kunci bergigi, maka bisa untuk membuka pintu yang tertutup rapat. Demikian pula dengan rukun Islam, Pak Bu. Apabila kita jaga kelima dari rukun Islam tersebut, maka atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga ya. Faedah ketiga ini kita ambil dari mana? Dari jawaban Nabi SAW ketika beliau menyampaikan rukun Islam di awal. Di saat Mu'adz bin Jabal tanya amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari siksa api neraka, beliau menjawab yang pertama adalah rukun Islam. Karena rukun Islam ini sangat penting, dia bagaikan pondasi-pondasi sebuah bangunan ya. Apabila bangunan itu pondasinya lemah, maka ya bangunannya akan mudah runtuh. Dan pondasi itulah rukun Islam. Kemudian faedah yang berikutnya, yang keempat, yaitu puasa adalah perisai. Puasa adalah apa? Perisai. Dan ini kemarin sudah disinggung oleh Ustadz Sujono nggih. Puasa itu seperti apa? Perisai. Dan puasa ini bisa menahan seseorang dari apa? Nafsu. Ketika orang dia lapar dan haus, maka nafsunya akan memikirkan apa Pak Bu? Makanan dan minuman. Tapi kalau orang kekenyangan ya, kalau orang itu kenyang, maka yang dipikirkan sudah bukan makanan, sudah bukan minuman. Nopo? Ya nafsunya itu, syahwatnya ya. Makanya benar, subhanallah ya. Kata Nabi SAW di hadis yang berisi tentang motivasi untuk para pemuda, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu finansial maupun fisiknya ya, sehat keadaannya untuk menikah, falyatazawwaj, hendaknya dia menikah.
Kenapa? Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menikah itu bisa lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan kalau misalnya belum mampu untuk menikah, wa man lam yastati' fa alaihi bis shaum. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Kenapa? Fa inna lahu wijaun, ya. Karena puasa itu sebagai pengebirinya nafsu yang dia miliki. Dengan berpuasa maka nafsu kita akan lebih terkontrol. Ya, di antara hikmahnya kemarin yang kita dengarkan penjelasan dari beliau hafizahullah, ketika orang yang berpuasa maka yang dipikirkan ya makanan dan minuman, ya. Tapi kalau orang lebih banyak kenyangnya, maka nafsunya akan lebih membawa dia pada hal-hal yang menjijikan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, puasa adalah perisai, yaitu di sini Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan perisai tameng yang akan melindungi kita dari siksa api neraka. Kemudian faedah yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis ke-29 ini, yaitu mengenai keutamaan sholat malam. Mengenai apa? Keutamaan sholat malam. Nah, sholat malam di sini maksudnya apa? Karena sholat malam itu macam-macam, Pak Bu. Ada sholat isya, ada sholat witir, sholat tahajud, sholat taraweh, ya. Sholat taubat kalau dilakukan di malam hari, ya. Sholat maghrib nek tangine jam 1 wengi. Sholat asar ya. Kalau dia ketiduran ya, kemudian dia bangun jam 1 malam ya sholat asar terus langsung. Nah, sholat malam di sini maksudnya apa? Yaitu sholat tahajud. Keutamaan sholat malam di sini maksudnya adalah sholat tahajud. Dan sholat tahajud itu adalah sholat sunnah yang paling utama, Pak Bu. Sholat sunnah itu kan macam-macam. Ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah tarawih, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah duha, sholat sunnah apa malih? Sholat sunnah ketika pulang dari safar, ya itu disunahkan. Kita dari tempat jauh safar kemudian sampai rumah, hendaknya kita ke masjid dulu sholat 2 rakaat. Itu disunahkan. Nah, dari sekian banyak amalan-amalan sholat sunnah itu, Pak Bu, yang paling utama, paling tinggi kedudukannya itu sholat apa? Tahajud. Tahajud adalah sholat yang keutamaannya nomor 2 setelah sholat fardu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail. Ketahuilah sesungguhnya salat yang paling afdol, salat yang paling utama setelah salat-salat wajib, yaitu salat malam, salat tahajud. Salat tahajud ini adalah amalan yang paling afdol setelah salat wajib. Ya, terlebih lagi besok ketika bulan Ramadan, kita hendaknya memanfaatkan waktu-waktu malam untuk memperbanyak salat malam, ya, salat tahajud terutama. Kemudian yang keenam yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah kewajiban menjaga lisan, ya, kewajiban menjaga lisan. Dan ini bisa kita ambil dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memperingatkan Mu'ad dan juga umatnya untuk senantiasa menjaga lisan, karena lisan itu bisa menghancurkan amalan, ya, merusak amalan, bahkan merusak hubungan antara sesama kaum muslimin. Maka jagalah lisan kita.
Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah tidak semua kebiasaan bisa diterapkan di daerah lain. Ya, tidak semua kebiasaan itu bisa diterapkan di tempat-tempat yang lain. Ya. Kayak kemarin ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sakilatka ummuka. Apa artinya kemarin? Semoga ibumu binasa wahai Mu'ad. Ya. Celaka engkau, semoga ibumu kehilangan engkau wahai Mu'ad. Ini adalah ungkapan yang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang Arab, dan mereka menganggap itu bukan doa celaka, bukan. Tapi apa maksudnya kemarin? Sebuah ungkapan supaya orang yang mendengarkan itu memperhatikan. Kalau di kita bahasanya ya kieh rumukna gitu. Kieh rumukna. Ada sesuatu yang sangat penting ingin aku sampaikan. Tapi di zaman Nabi SAW itu ada ungkapan yang khas seperti itu. Semoga ibumu kehilangan kamu, semoga bapakmu kehilangan kamu, celakalah bapak dan ibumu. Nah, maksudnya itu bukan untuk mendoakan keburukan, tapi itu adalah sebagai pemancing supaya orang itu memperhatikan apa yang akan disampaikan setelahnya. Nah, kebiasaan ini nggak bisa kita terapkan di mana? Di Indonesia ya, di Jawa, di Wangon. Kalau kita ngomong semoga ibumu kehilanganmu, tomai kita ya, karena nggak pas ya, nggak pas hurufnya ya, kebiasaannya nggak pas, maka jangan sampai kita salah dalam menerapkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.